Perhatikan ke depan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah pertama, melalui model pembelajaran kita hari ini yaitu ada yang disebut dengan model problem based learning, di mana tujuan kita itu adalah pertama, kalian harus mampu mendeskripsikan keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kemudian tujuan yang kedua, mengidentifikasi faktor penyebab keberagaman masyarakat Indonesia dengan benar. Kemudian yang ketiga, memberi contoh kasus konflik. Dengan keberagaman itu nanti timbul konflik-konflik. Kemudian memberikan contoh kasus konflik akibat keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika dengan benar. Kemudian yang terakhir, menganalisis keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Baik anakku semua, mari kita sama-sama menyimak Pak Guru akan kasih kalian tentang materi tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan melalui tayangan video berikut atau tayangan gambar-gambar berikut. Nanti di sana kalian bisa mencatat dan mengambil intisari daripada gambar dan video tersebut. Tetapi sebelum kita mulai, terlebih dahulu Pak Guru ngajak kalian tentang menyanyikan lagu Indonesia Raya. Silakan berdiri. Berdirian, berdirian. Bendera
Jawa, Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, dan Sulawesi. Di mana sudah ada di Indonesia. Lanjut, berdasarkan konsentrasi bahasa Indonesia, Silakan.
Pak Guru mau sampaikan kepada kalian bahwa setiap kelompok maju satu orang untuk mewakili kelompoknya untuk menyampaikan apa yang kalian bisa pahami dari tayangan video tadi. Pak Guru mulai dari kelompok 1. Rizia, silakan. Tentang suku bangsa. Silakan. Ya, silakan. Ayo. Silakan. Silakan ya. Guru siap-siap. Keberagaman suku bangsa dan daerah asalnya. Berikut ini akan disebutkan berbagai jenis suku yang tersedia Pulau Besar Indonesia. 1. Yaitu Sumatera.
Agama Islam masuk ke Indonesia sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi melalui para pedagang dari Arab dan Persia. Islam terus berkembang hingga kini menjadi kepercayaan yang dianut mayoritas penduduk Indonesia. Kitab sucinya adalah Al-Quran. Nama nabinya adalah Nabi Muhammad SAW. Hari besar adalah Idul Fitri, Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, Isra Mi'raj. Tempat ibadah yaitu masjid. 2. Katolik. Agama Katolik pertama kali muncul di Kepulauan Maluku. Agama ini dibawa oleh bangsa Portugis ke Indonesia yang saat itu datang untuk mencari rempah-rempah. Rakyat Maluku pun menjadi penganut pertama dari agama Katolik di Indonesia. Kitab sucinya adalah Alkitab. Nama pembawanya adalah Yesus Kristus. Hari besar adalah Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, tempat ibadahnya gereja. Kristen Protestan. Agama Kristen Protestan muncul pertama kali di Belanda pada abad ke-16 yang dipengaruhi oleh ajaran Calvinisme dan Lutheran. Kristen Protestan pun masuk ke Indonesia bersama para penjajah dalam misi gospel atau semangat menyebarkan agama Islam, menyebarkan agama Kristen. Kitab sucinya adalah Alkitab. Nama pembawa Yesus Kristus. Hari besar Natal, Jumat Agung, kenaikan Isa Al-Masih, Paskah, tempat ibadahnya adalah gereja. Hindu pertama kali masuk ke Indonesia melalui jalur perdagangan. Bangsa Cina dan India membawa agama Hindu diperkirakan pada awal abad ke-4. Ditandai zaman berdirinya Kerajaan Kutai dan Tarumanegara. Hindu menjadi salah satu agama tertua di Indonesia. Kitab sucinya adalah Veda. Nama pembawanya hari besarnya Nyepi, Saraswati, Pagarwesi. Tempat ibadah Pura. 5. Buddha. Sama seperti Hindu, Buddha pun agama tertua di Indonesia. Agama Buddha masuk pada abad ke-5 Masehi, tinggal pada peninggalan prasasti yang ditemukan. Diperkirakan sudah dibawa oleh pengelana Parisian yang berasal dari Cina. Agama ini pun berkembang dengan banyaknya kerajaan Buddha seperti Sriwijaya. Bahkan Sriwijaya menjadi pusat pengembangan agama Buddha di Asia Tenggara hingga tahun 1377 Masehi. Kitab suci Tripitaka. Nama pembawa Siddhartha Gautama. Hari besarnya Waisak, Asada, Katina. Tempat ibadah Vihara. 6. Konghucu. Agama Konghucu berasal dari ajaran Confucius atau Confucius-Nen. Agama ini pertama kali muncul di Indonesia pada abad ke-17. Salah satu buktinya adalah terdapat bangunan tua di Pontianak yang digunakan sebagai tempat pengerjaan agama Konghucu. Kitab sucinya adalah Sisu dan Bucing. Nama pembawa Konghucu. Hari besar Imlek Cap Gomez. Tempat ibadah Litang dan Klenteng. Mengapa ada beragam agama di Indonesia? Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan dulu. Ini belum mati suaranya. Silakan.
antara lain benua Asia dan benua Australia. Silakan itu. Posisi ini menjadikan Indonesia di jalur perdagangan dunia, sehingga banyak perdagangan bangsa lain datang ke Indonesia. Hal ini memungkinkan terjadinya penyebaran agama di Indonesia. Keberagaman ras. Keragaman ras merupakan salah satu bentuk keragaman dalam bingkai kebinekaan. Pada artikel ini, British akan mempelajari tentang pengertian dan macam-macam keragaman ras di Indonesia. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki keragaman ras yang tersebar di seluruh dunia dan tersebar di seluruh wilayah. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah Bahasa apa itu? Langsung sebut. 1. Ras Malaya atau Mongoloid. Tahukah kamu, ras yang paling umum di Indonesia adalah ras Mongoloid, khususnya Malaya Mongoloid. Nah, ras ini bisa ditemukan di Pulau Samosir, Jawa, Bali, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan, dan Sulawesi. Dengan itu. Ras. Kedua, ras Melanesiaid. Ras Melanesiaid merupakan subras Dengan itu. Ras Melanio. yang memiliki ciri-ciri berkulit coklat hingga hitam, berambut ikal dan bertubuh relatif kecil. Ras Melanesiaid mendiami Indonesia dan bisa ditemukan di Papua, Maluku, dan Nusa Tenggara Timur. 3. Ras Asiatik atau Mongoloid. Ras Asiatik merupakan ras keturunan dari Mongoloid. Nah, ras ini bisa dilihat dari orang-orang Jepang, Korea, Tionghoa, dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. 4. Ras Kaukasoid. Indonesia memiliki ras Kaukasoid karena pernah dijajah oleh bangsa Eropa. Sudah. Dan sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ada hasil kalian? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari tayangan video yang diputar oleh Pak Guru tadi, kelompok kami dapat mengambil intisari dan poin penting tentang keberagaman antar golongan, yaitu keberagaman antar golongan adalah salah satu bentuk keberagaman yang ada di Indonesia. Keberagaman antar golongan bukan hanya suku, agama, dan ras, tetapi golongan atau kelompok juga merupakan salah satu bentuk keberagaman di Indonesia. Perbedaan ini dapat ditinjau secara horizontal dan vertikal. Dipelajari secara horizontal, perbedaan ditandai oleh adanya ragam suku, agama, ras, darat, istiadat, bahasa, dan budaya. Secara vertikal ditandai dengan adanya lapisan dalam masyarakat, yaitu lapisan dan lapisan bawah. Dengar kalian. Terus. Adanya lapisan ini menyebabkan terjadinya penggolongan kelas dalam masyarakat secara vertikal. Umumnya, kelas-kelas dalam masyarakat didasarkan atas kedudukan atau status sosial. Ya. Dapat disimpulkan bahwa keberagaman antar golongan adalah sebuah kondisi dalam masyarakat yang menunjukkan adanya perbedaan golongan, seperti kedudukan, status sosial, pendidikan, adat, keturunan, hingga jabatan. Keberagaman antar golongan ini dapat menimbulkan perselisihan dalam masyarakat apabila muncul perasaan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah cara pandang individu atau kelompok yang menganggap budaya atau kelompoknya lebih tinggi dari yang lain. Keberagaman antar golongan semestinya bisa
persatuan dan kesatuan bangsa. Ini dapat diwujudkan dalam sikap toleransi dan saling membantu satu sama lain. Oke ya, terima kasih. Nah, sekarang selanjutnya Pak Guru mau ingin kepada kalian untuk menanggapi apa yang disampaikan oleh setiap kelompok. Apa yang bisa kalian tangkap dari setiap kelompok yang sudah dipaparkan oleh setiap kelompok? Saya mulai dari kelompok 1 untuk menanggapi kelompok 2. Silakan. Apa dampak positif dari menerapkan inklusivitas dalam pengelolaan keberagaman sosial? Nah, silakan. Dampak inklusivitas atau perbedaan dan keberagaman adalah menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kuat, saling menghargai, serta membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial. Berdiri, hai, supaya dia lihat. Berdiri. Silakan. Nah, Dampak inklusivitas atau perbedaan dan keberagaman adalah menghasilkan masyarakat yang dinamis dan kuat, timbulnya rasa saling menghargai, serta membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi dan perkembangan sosial yang berkelanjutan. Ya. cuma itu. Oke. Sudah kalian terima? Nah, Lagi terus. Ada tanggapan? Sebutkan berapa jumlah agama di Indonesia. Ya. Jumlah agama di Indonesia berapa? Kelompok B. Itu. Jawab itu pertanyaan dari kelompok Ada. 1. jumlah agama di Indonesia ada 6, yaitu 1 Islam, 2 Katolik, 3 Kristen Protestan, 4 Hindu, 5 Buddha, 6 Konghucu. Sudah. Silakan. Sekarang saya beri kesempatan untuk kelompok 2 untuk menanggapi hasil dari tugas yang disampaikan oleh kelompok 1. Silakan. Apa nama suku Lombok dan suku Bima? Silakan. Suku apa nama suku Lombok? Apa nama suku Lombok dan apa nama suku Bima? Silakan. Apa nama suku Lombok dan apa nama suku Bima? Silakan kira. Bojo dan suku Sasak. Nah, gimana? Oke. Coba ulang apa tadi? Suku Sasak dan Bojo. Suku Sasak dan Bojo. Oke, selanjutnya untuk kelompok yang lain juga silakan untuk menanggapi kelompok 2. Apa saja nama ras di Indonesia? Nah, silakan ayo jawab. Jawab dari tanggapan kelompok 4. Ras Malaya Mongolik. Terus. Ras
sebagai kekayaan bangsa Indonesia dan dapat menjadi fondasi bagi masyarakat yang bersatu meskipun beragam. Sudah? Ya. Sudah yang menanggapi itu? Nah, dengan beberapa tanggapan-tanggapan yang sudah disampaikan oleh setiap kelompok atau satu kelompok mewakili kelompok yang lain, Pak Guru ingin mengajak kalian untuk menyimpulkan tentang materi kita hari ini tentang keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi kesimpulannya adalah, perhatikan semua anakku, kesimpulan pelajaran kita hari ini adalah pertama tentang kebinekaan, tentang